Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming mengedarkan Zen Qi-nya ke seluruh tubuhnya untuk menahan panas dari dunia luar, dan pada saat yang sama memusatkan perhatiannya untuk mengamati situasi di tanah di sekitarnya. Untuk menghindari terkena magma yang keluar. Lalu berjalan masuk, setelah berjalan sekitar 10 mil, Lu Ming berhenti. Karena harimau ganas dengan api merah muncul di depannya. Scarlet Flame Demon Tiger, monster 8 kali lipat tingkat kedua, termasuk monster atribut api, dan biasanya tinggal di tempat di mana aura atribut api sangat kuat. Mengaum, harimau setan api merah tiba-tiba meraung, membuka mulutnya dan berteriak, dan tiang api keluar dari mulutnya, meraung ke arah Lu Ming. Kerja bagus. Mata Lu Ming berkilat, dan dia menembakkan tombak pola api. Gang Huo Spear Jue, armor patah, ucap Lu Ming. Sebuah tombak menembus, dan kekuatan berputar dan memotong meledak, mengalahkan pilar api yang dikeluarkan oleh harimau api merah. Kemudian, Lu Ming bergegas menuju Scarlet Flame Demon Tiger, dan tombak panjang itu jatuh langsung ke arah Scarlet Flame Demon Tiger. Gang Huo Gunjue, longsor, ucap Lu Ming. Tombak itu ditekan, membuat suara siulan keras. Harimau iblis api merah tampaknya merasakan krisis, dan rambut merah menyala di sekujur tubuhnya berdiri tegak, dan api panas keluar dari rambut. Api ini mengembun menjadi bola api besar di udara, dan meledak ke arah senjata pola api, mencoba untuk memblokir serangan senjata pola api. Tapi semuanya sia-sia, Fire Pattern Gun tak terbendung, hanya dengan sedikit kejutan, Fireball itu roboh, dan Fire Pattern Gun terus berjatuhan. Menabrak, laras tonfak menghantam kepala harimau api merah, membuat suara tulang retak, dan dahi harimau api merah harimau langsung tenggelam. Tubuh besar Scarlet Flame Demon Tiger berguling mundur puluhan meter sebelum berhenti, tanpa nafas sedikit pun. Lu Ming berjalan mendekat, memanipulasi darah, dan menyedot sari darah dari Scarlet Flame Demon Tiger. Lu Ming tidak akan melewatkan esensi darah dari monster tingkat 8 tingkat kedua di Sekte Pedang Xuanyuan, dibutuhkan 800 poin kontribusi. Tidak butuh waktu lama untuk mengalirkan darah dari roh yang melahap dan memurnikan esensi darah dari harimau setan api merah. Basis kultivasi Lu Ming telah meningkat lagi, tetapi dia masih sedikit kekurangan untuk menembus level ke-8 dari seni bela diri. Ada banyak nyala api di sini, ayo berlatih Gang Huo Gunjue di sini, ucap Lu Ming. Segera, Lu Ming tenggelam ke dalam Gang Huo Gunjue dan mulai berlatih. Cici, bas, bayangan tombak itu vertikal dan horizontal, dan energinya melonjak. Begitu dia berlatih, Lu Ming merasa sangat halus, menjalankan seni senjata tanpa hambatan, seolah dia ingin berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Benar saja, lingkungan juga memiliki pengaruh besar pada budidaya seni bela diri. Halus, sangat halus, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming berbinar, sepenuhnya tenggelam dalam perasaan ini. Setelah berlatih selama 6 jam, Lu Ming akhirnya berhenti. Ho, Lu Ming terengah-engah, berkultivasi di sini, dia perlu mengoperasikan perlindungan tubuh sepanjang waktu, dan juga perlu mengamati apakah akan ada magma atau api yang keluar dari sekitarnya, yang menghabiskan banyak energi dan pikiran, sangat besar. Tapi mata Lu Ming penuh kegembiraan. Setelah hanya 6 jam berlatih, Lu Ming merasa Gang Huo Gunjue telah membuat kemajuan besar. Segera, Lu Ming mundur ke area pinggiran untuk mendapatkan kembali energi aslinya. Setelah energi aslinya pulih, Lu Ming memasuki kuil tertinggi lagi, dan dengan bantuan suara nyanyian, dia terus memahami perasaan berkultivasi di wilayah tengah barusan. Benar saja, dalam suara nyanyian, perasaan kultivasi barusan menjadi lebih jelas, dan pemahaman Gang Huo Gunjue selangkah lebih dekat. Beberapa jam kemudian, Lu Ming memasuki area tengah lagi untuk berlatih Gang Huo Gunjue. Dengan cara ini, Lu Ming berlatih di area tengah, dan setelah energi sejatinya habis, dia mundur ke area luar untuk pulih, dan kemudian digabungkan dengan suara nyanyian, dia memahami Gang Huo Gunjue. Pemahaman Lu Ming tentang Gang Huo Gunjue meningkat pesat. Hanya dalam setengah bulan, Gang Huo Gunjue milik Lu Ming menerobos dan memasuki level kedua, dengan sedikit keberhasilan. Dan dalam setengah bulan terakhir, Lu Ming membunuh tidak kurang dari 10 monster atribut api,
5 di antaranya berada di level kedua dan ke-8, dan 1 bahkan di level kedua dan ke-9. Yang lainnya berada di bawah tingkat kedua dan 8 kali lipat. Setelah melahap dan memurnikan esensi darah dari monster-monster ini, ditambah setengah bulan kerja keras, tingkat kultivasi Lu Ming akhirnya berhasil menembus lagi, mencapai seni bela diri tingkat ke-8. Kultivasi semacam ini sudah menjadi posisi yang sangat tinggi di antara murid tingkat perunggu dari Sekte Pedang Xuanyuan. Sekali lagi, Lu Ming menghabiskan energi aslinya, mundur ke area luar, dan bermeditasi di tumpukan batu terpencil untuk pulih. Ketika energi sejati Lu Ming pulih menjadi sekitar setengahnya, dia tiba-tiba mendengar suara keras tidak jauh dari sana. "Tidak, mengapa kamu menangkap saya? Saya hanya orang biasa, saya tidak memiliki kultivasi, jadi saya tidak dapat membantu Anda. Saya hanya seorang pejuang dengan kultivasi tingkat ketiga, jadi saya tidak bisa membantumu. Biarkan aku pergi." Sebuah suara memohon belas kasihan terdengar. "Diam, mengapa kamu berdebat? Saya mengatakan bahwa jika Anda dapat membantu, Anda dapat membantu. Mampu membantu para murid dari Sekte Pedang Xifang adalah berkah yang telah Anda kembangkan dalam 8 kehidupan." Teriakan dingin terdengar, mendengarkan untuk suara itu adalah anak muda. "Pahlawan muda dari Sekte Pedang Xifang, jika Anda dapat membantu Anda, saya pasti akan membantu Anda, tetapi Anda ingin kami memasuki area pusat, bahkan dekat dengan area dalam. Di sana sangat berbahaya. Dengan basis kultivasi saya, jika aku tidak hati-hati, itu akan membunuhku. Aku akan dibakar sampai mati, tolong maafkan aku pahlawan muda." Seseorang memohon belas kasihan. Bentak. Segera, tepuk tangan terdengar. Suara muda itu berkata lagi, "Omong kosong apa yang harus kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan memotongmu dengan pedang," ucap suara itu. Lalu tiba-tiba, terdengar suara menembus langit, dan sesosok muncul di atas tumpukan batu. Itu adalah seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun yang langsung melihat Lu Ming. "Haha, saudara, ada orang lain di sini," ucap pria muda itu tertawa keras, dan kemudian memandang Lu Ming. "Anda benar-benar tahu cara bersembunyi, tetapi apakah menurut Anda berguna untuk bersembunyi di sini? Cepat keluar dari sini dan bantu kita sampai ke tengah area untuk menjelajahi jalan," ucap pemuda itu. Lu Ming mengerutkan kening, menyela energi sejati yang setengah pulih, dan berdiri. "Nak, cepat keluar, jangan berlama-lama, aku tidak punya waktu untuk berlama-lama denganmu," ucap pemuda itu, dan mencengkeram ke arah leher Lu Ming dengan cakarnya. Jelas, dalam benaknya, dia ingin menangkap Lu Ming dan mengusirnya seperti ayam, tapi jelas dia kecewa. Bukan hanya kecewa, tapi heran, karena Lu Ming juga mengulurkan tangan, mencakar ke arahnya, dan lebih cepat dan lebih akurat darinya, menggenggam pergelangan tangannya. Kekuatan yang kuat menembus tulang pergelangan tangan pemuda itu, dan rasa sakit yang luar biasa membuat pemuda itu menjerit. "Ah, bajingan kecil, jika kamu berani menyakitiku, kamu akan mati," ucap pemuda itu menamparkan Lu Ming dengan tangan lainnya. "Keluar," ucap Lu Ming berteriak dengan dingin, meledak dengan amarah, dan menjentikkan lengan yang memegang pergelangan tangan pemuda itu. Lengan pemuda itu mengeluarkan suara retak, dan tulang-tulang satu lengan pecah menjadi beberapa bagian. Berteriak, setelah terbang lebih dari 10 meter, dia jatuh dengan keras ke tanah. Ah, bajingan kecil, kamu ingin mati, kamu berani memukulku, apakah kamu tahu siapa aku?" ucap pemuda itu berjuang untuk bangun, melipat tangannya, dan berteriak dengan menusuk hati. "Bukankah itu murid dari Sekte Pedang Xifang? Bukankah itu luar biasa?" ucap Lu Ming cemberut. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.